kami akan kembali. Dan harusnya ini akan menjadi kewalahan juga Genflix kalau misalkan Lancelot-nya Brans. Wah, ini combo yang udah lama tidak terlihat ya. Udah ada Angela. Oke. Berarti dua support mid mage. Dua support mage. Ya, di arah tengah ada dua support mage dan juga satu support yang bisa nempel sama Link, ada Angela. Kombonya akan masuk ini. Kita lihat aja bagaimana kombonya akankah berjalan untuk Kevin Karlov di game yang ketiga kali ini, ataukah dengan grafik yang bisa dibilang gak jauh berbeda dari Bigoton Alpha. Dengan game yang pertama udah ada Uranus, Tamus dan juga Hilda. Wah, enak juga nih musiknya ya. Bisakah mereka mendapatkan kemenangan 2-1 atas Kevin Karlov, ataukah Kevin Karlov yang akan mendapatkan kemenangan 2-1 atas Bigoton Alpha? Jadi buat teman-teman semua boleh langsung nongol di kolom komen kita dengan prediksi kalian, dan jangan lupa juga bisa ikut prediksi di Nimo TV ya. Yes, benar sekali. Sebentar lagi kita juga akan langsung melihat dari kedua tim. Ini dia. Hah? Enggak, ini kayaknya salah aset bro. Balik ya? Iya, kaget gue sumpah. Kaget gue. Brans pakai Balmond tiba-tiba. Ya wes, kalau gitu ini udah game ketiga kita, Land of Dawn. Udah langsung bisa kita lihat bersama-sama ya. Yes, dan Fredo-nya pakai apa? Pakai Halid Tank ternyata. Ya. Clay-nya jadi support dan Watt-nya jadi offlane pakai Angela. Oke. Dengan emblemnya Mage. Tapi kita di sini permainan rusuh yang dilakukan oleh seorang Fredo dengan Halidnya. Dan Watt-nya akan mendapatkan level 2 harusnya setelah membersihkan minion di arah tengah. Brans-nya dirusuh dan hanya digangguin. Tapi tidak mendapatkan red buff dari seorang Fredo. Iya, Fredo masih cukup berani, dia sendiri yang berada di tengah. Udah ada dua orang yang dihadapin, Sanguine Claw-nya masih miss, hampir aja tadi bisa mendapatkan Fredo. Tapi untuk blue buff di area Kevin Karlov akhirnya berhasil diambil oleh Mars ya. Benar sekali. Dan kita melihat dari Fredo belum level 2, tidak bisa ngehil darahnya, tapi Dreams yang memakai Hila lagi. Yang mencoba untuk bermain rusuh, ngezoning begitu saja. Watt-nya majuin kalau ada stun. Dan langsung dibanjir lagi, ternyata Flicker diajar. Dan first blood dari Angela, si kecil-kecil tapi menyakitkan. Wow, si kecil imut lucu menghabiskan satu robot besar yang ada di depannya. Hilang sudah, first blood diambil oleh Genflix Aero Wolf. Wow, waduh. Kayak gitu loh si Angela kecil lucu ini. Tapi udah level 4 juga untuk Brans-nya. Dia sekarang berada di bawah, menghabiskan satu wave minion. Udah nikmat banget, harus pergi ke tengah lagi. Yes, menempatkan ini replay by Axe di arah bottom lane. Langsung flicker dari seorang Watt-nya. Watt melawan Mat ya. Iya. Aduh, Coki luar biasa lah, sudah dapetin first blood deh. Dapet lah dia pakai Angela lah, emang susah banget. Masalahnya kalau udah kena tarikan-tarikan lucunya tuh. Tapi untuk sekarang Fredo udah langsung masuk dan ingin mendapatkan satu player dari Bigoton Alpha. Sementara itu Fredo sakit banget. Gak, ternyata masih bisa jongkok dia. Nge-heal nambahin darahnya. Dari sini masih belum level 4 dari Fredo-nya, belum bisa mengeluarkan ultimate-nya. Ada pasifnya dengan puter pasir atau skusir kalau kata Pak Pulung. Dan Rinasmi-nya nongkrong di depan Walai. Lihat, hey si anak basket. Bro. Tapi ternyata ada 1 poin kill yang diamankan. Dan Rainbow-nya yang diincar, langsung ada Tempest of Blade, masuk Angela-nya, mengarah ke seorang Rainbow-nya, masih ada Vince Poison, balik lagi ke arah belakang. Dan Rinasmi-nya langsung motong 1-2 jalur minion di arah tengah dan juga di arah atas. Iya, hampir ya tadi bisa mendapatkan satu player dari Bigoton Alpha di saat ingin recall. Untungnya cepat sudah pergerakan dari Rainbow, dia berhasil recall. Tapi sekarang untuk Balmond-nya ada di red buff. Udah ada Mat juga dengan Uranusnya. Lalu Brand juga udah langsung habis tapi level counternya. Oh my god, dapatkah dia ke arah dari Balmond langsung dikeroyok. Balmond-nya hilang. Aduh, kacian ya. Sudah mencoba untuk rusuh tapi malah kehilangan 2 playernya dari tim Genflix Arawak. Ada Mars yang bersiap-siap untuk Retribution. Marsnya terlalu dive. Ada Tempest of Blade yang mungkin akan dikeluarkan sebentar lagi. Tempest of Blade dan masih bisa mundur. Masih bisa untuk cabut lagi ke arah belakang dan masih berlindung di arah turret. Tapi ada Dreams yang akan membawa mimpi buruk. Dan langsung didapatkan begitu saja. Hilang Walai. Hancur sudah.
Yap, hilang sudah untuk Marsnya. Harus kembali ke planet tempat dia tinggal yaitu Mars. Waduh, wow. Pakai S ya bang, pakai Z. Iya, nggak apa-apa aja ya, Mars aja ya. Nggak memiliki blue buff lagi yang menjadi sebuah PR yang sangat besar untuk Mars. Karena akan di-invade aja nanti. Kalau udah kayak begini keadaannya akan menjadi keuntungan untuk Big Bang Alpha. Tidak akan memberikan kesempatan untuk Mars bisa mendapatkan blue buff yang harusnya dia miliki. Wah gila, ini Dreams-nya bener-bener fokus banget. Dia nggak mau ulti selain ke arah Link-nya ya. Langsung dicangkul, tapi sekarang Angela juga udah langsung dikeroyok oleh berbagai macam untuk hero yang ada di depannya. Ada Uranus, lalu ada Lancelot juga. Dengan satu pancernya dia langsung bisa masuk ke dalam area monster jungle yang dimiliki oleh Gale. Cetek, Ripo, kembaran dari Cornet, tapi dia dapat bottom lane-nya. Angela-nya diincer, bottom lane, boleh dilihat sedikit bottom lane-nya. Angela-nya dikejar sama Lancelot. Apakah dengan keadaan seperti ini dia akan masuk ke tubuh rekannya ataukah dia masih bisa selamat? Tapi sepertinya masih bisa selamat loh, dia masih sembunyi di arah rumputan. Dan masuk ke arah tubuh Fredo serta dia keluar lagi. Selamat sudah Angela-nya untuk sekarang. Wah, pinter sih Wat. Bener banget, dia buying time banget. Diajak maju, kabur dia dengan movement speed-nya juga. Dan dia langsung menggunakan hard guard-nya langsung masuk ke arah seorang Fredo. Tapi sini Dreams ya benar-benar mengganggu sekali. Ada 4 juga Watt. Dan ini dia ganking untuk kedua kalinya. Dari seorang Watt yang tidak ada flicker sekarang. Tidak ada mana juga. Mencoba untuk dapetin blue buff-nya Brans. Yang benar-benar rusuh dan dapetin buff dari seorang Link. Link tanpa buff bagaikan motor tanpa bensin. Kita pakai kita di arah tengah. Masih mencoba untuk maju lagi kah? Belum ternyata. Belum dikeluarkan juga ultimate-nya. Hard guard-nya belum mulai masuk. Dan walaupun sebenarnya Watt-nya udah ke base-nya ya. Ini kalau dipaksa war juga kayaknya agak susah. Linknya nggak ada buff biru walai. Iya, Link nggak ada buff biru dan sekarang Tamus pun udah mulai hadir di arah red buff. Udah jadi pertempuran untuk yang sekarang. Inferno-nya langsung di pop up begitu aja. Udah ada Tempest of Blade dan langsung maju ke bagian depan. Tapi Revo ternyata langsung ditampol aja dengan setengah lapangan basket yang langsung nongol. Masih diajar lagi seorang Dreams ya bersembunyi di arah rumputan. Oh, bisa loh ternyata. Tonros ketika masih di udara dan langsung Phantom Execution double kill dari seorang Bras seperti aku bilang ketika Bras pakai Lancelot itu lebih bersinar jauh daripada ketika dia memakai busa. Lebih galak dan jauh lebih galak. Buset, Tonrosnya bisa pas banget tadi orang lagi raging Sandstorm tahu-tahu langsung disikat habis aja dan sekarang Link-nya langsung dipatil, ditari piring aja on demand, Sunday, Tuesday, Wednesday. Ini semuanya langsung nah, bingung gua langsung ngomongnya kan. Ya, Bang. Boleh Bang, lanjut Bang. Oke, Turtle sudah diamankan. Untuk tim Big Bang Alpha, Turtle yang kedua, 21.000 sekarang goldnya. Menuju ke arah atas. Tonros ya, Rinasmi tidak setebal di game yang kedua. Ini akan berbahaya untuk Gen Fiskar Wolf kalau misalkan mereka terlalu dive, terlalu memaksakan dirinya. Bransia sudah mendapatkan level 11, hampir level 12. Dan ini dia ada player statistik, boleh 40. Buset, 7,9 hingga 5,6 dan terjadi lagi pertempuran. Ada Phantom Execution juga, hilang begitu saja. Langsung ada puncture. Digocek lagi Rinas, Violator counter double kill dari seorang Bransia. Looking for triple kill kan, nggak ada mininya, tidak bisa puncture lagi. Dan mencoba untuk mereset lagi retreat. Langsung ke arah buff birunya, bener-bener nggak dikasih kesempatan untuk Link-nya mendapatkan buff birunya. Ada Tonros, ada Retribution, siapa yang dapat? Apakah Mars? Kayaknya sih Mars ya. Kayaknya. Gimana dia? Soalnya dia tadi langsung pinch poise dan juga retry-nya cooldown. Nanti kita akan lihat. Nah, Marsnya dapat ternyata. Ya, dan sekarang Split Push ada pilihan yang baik juga untuk Mars, di mana untuk melakukan team fight di atas sana udah seperti Karang Taruna yang sedang berkumpul mengadakan halal bihalal, rame banget di arah top lane-nya, saling berhadap-hadapan hanya terpisah oleh dinding Land of Dawn. Yes, benar sekali. Dan di arah tengah, sudah mulai masuk minionnya. Ada di Sandstorm juga, Wangnya Scar di arah belakang, Rainbow-nya langsung dikembang itu saja. Mencoba untuk puncher lagi dan tidak mendapatkan satu orang pun. Dan bahkan dari matnya masih bisa survive. Oh my god, to the god. Oh my god, dan sekarang Mars udah level 10, setidaknya blue buff udah didapetin. Sekarang ada Little Wanderer, 20 detik diikutin, tapi Lancelot bergerak perlahan. Ada red buff yang udah nongol. Akankah Mars berani untuk nge-invade? Enggak, ternyata dia lebih memilih untuk mengambil monster jungle-nya. Balik lagi, malah ketemu Tamus. Mulai langsung menghabiskan satu wave minion yang akan masuk dan menabrak ke arah Game Flick Aero Wolf.
Ya, Startle yang terakhir di match yang pertama. Sudah mulai muncul. Belum ada 9 dari Nasmi. Ada Clay, ada Fredo. Langsung diamankan Turtle yang mencoba untuk puncher lagi. Marcia sekarang di arah depan. Belum ada Hardgun dan kita di sini. Fredo ya sekarang mencoba untuk mengisi darah dengan jongkok. Dia pengen mengeluarkan. Dan tampaknya sekarang diamankan oleh seorang Tabus yang maju ke arah depan. Damage-nya besar sekali. Flicker ke arah depan. Rainbow-nya. Tapi Clay-nya apaan itu? Tebal banget darah putihnya. Oh, ada Hardgun ternyata. Clay dimasukin Angela, dua gadis lucu yang selalu bersama-sama ternyata untuk kali ini menyebabkan begitu tingginya absorb di tubuh tadi dari Chang'e. Ya sampai panik tadi Bung Cornet melihatnya dan Iya loh, tebel banget. Udah kayak Esmeralda walai. Ya kan? Tiba-tiba putih penuh gitu. ya Allah Esme Changda jadinya tadi tuh ya. Tapi untuk sejauh ini terjadi pertempuran lagi dimatiin aja bos. Tapi tampaknya damage-nya terlalu besar dan menghilangkan seorang Bransya. Gak ada Bransya Marcia. Mencoba untuk dapetin buff birunya tapi langsung di zona begitu saja. Dreamsya yang lagi-lagi membawa mimpi buruk untuk Gian Fikarov dan memukul mundur juga buffnya. Gak bisa didapatkan lagi. Untuk buffnya 4 menit loh. Ini di mid game akan menjadi berat banget Genflix. Kalau benar-benar mereka bisa menahan dan dapetin buff biru di next buff ya, mungkin akan ada sedikit secah harapan. Mars, sekarang belum ada Hardgun, Ripo-nya maju, Flicker ke arah depan. Dan langsung diamankan oleh seorang Dreams yang akan membawa mimpi buruk lagi untuk Genflix. Oh my Hero God. Puma, damage-nya besar sekali walai. 1, 2, 3 hero langsung tumbang dari tim Genflix. Benar tersisa 2 hero aja Iko bisa ndak ayo orang-orang Genflix Arrow bisa memenangkan pertempuran. Sisa 2 orang mbak ala Koande Mande. Tapi Mat terkurung di dalam, lompat langsung seperti layaknya atlet olimpiade tadi ya. Lompat jauh bisa lompatin ke arah Di arah dinding. tengahnya mau fokus ke tapi tidak ada assassin-nya, tidak ada Lancelot-nya, dan di arah atas langsung didapatkan begitu saja. Lancelot sudah mulai muncul. 9 detik lagi untuk Bapak Lord dan Romat akan muncul di Lane of Down. Apa yang akan mereka lakukan? Harusnya mereka dapetin Lord-nya. Buff-nya juga sudah mulai muncul pastinya dari tim Bigetron Alpha. Iya benar sekali. Jadi buat teman-teman semua ini kita lihat aja bagaimana tekanan yang diberikan oleh Bigetron Alpha. Begitu mencekam, begitu mengerikan. Satu inhibitor turret juga udah berhasil diambil. Sementara itu untuk sisi item yang kita lihat adaptasi sudah ada Endless Battle, udah ada seperti yang mengarah ke BOD untuk Lancelot karena ada Raptor Macet juga yang udah diamankan. Sementara untuk Link udah ada Endless Battle, Raptor Macet sepertinya mengarah langsung ke arah Windtalker. Akankah dia sanggup untuk menemukan item tersebut sebelum nantinya base mereka dihancurkan, ataukah nanti Kempting Arrow yang bisa membalikan keadaan lalu bisa menghancurkan base dari Bigetron Alpha. Tapi sakit banget tadi Impact dan juga Sanguine Cloud. Sekarang udah ada satu bad face dikeluarkan begitu banyaknya kelelawar yang langsung nongol, tapi Sanguine Cloud-nya nggak mengenai ke arah siapapun. Hampir aja tadi bad impact-nya terkena juga ke pemain dari Kempting Arrow Wolves ya. Yes, benar teman. Dan tampaknya Marcia nggak dapetin blue buff lagi. Tempest of Blade digunakan untuk defensif saja. Dan sudah menit 12, sudah kuning warnanya. Sudah di-enhance juga Fredo-nya. Bisa guard-nya mencoba untuk meng-heal dirinya. Fredo-nya sekarang dan tampaknya langsung diajar begitu saja. Didapatkan poin kill terhadap seorang Uranus. Ya. Dan tampaknya Clay berhasil memukul mundur juga dari pergerakan teman-teman Bigetron Alpha. Dan Lordnya terbuka bebas dan akan diamankan 40.000. Berbanding 30.000, 10.000 gold dipimpin oleh Bigetron Alpha. Dan ini mungkin akan menjadi momen juga untuk teman-teman Bigetron. Yap. Mendapatkan game yang ketiga. Tas dari seorang Ripo Content. Tas. Masnya juga untuk kedua kalinya menggunakan Tempest of Blade hanya untuk mendefend dirinya. Iya, hampir tadi bisa dimandikan tapi ternyata tertarik oleh Sanguine Cloud. Oh my god, sakit banget, langsung aja digas habis oleh Lancelot. Menghilang dengan begitu cepat Clay-nya. Udah gundul seperti palanya Konde dan sekarang itu tentaranya nggak ada lagi. Sanguine Cloud-nya menarik tadi beberapa orang yang ada di depan sana. Sakit banget, Rinasmi harus mundur. Oh my god, Cornet. Oh, udah ini sih kayaknya benar-benar langsung dibentuk Fredo-nya hilang Umay. Damage-nya gede banget dan bakal mendapatkan satu poin kill. Rinasminya juga sekarang 2 poin kill. Marcia sekarang juga dikejar dan Lotnya sudah mulai masuk dan disisir. Bigetron Alpha berhasil memenangkan game yang ketiga 2-1. 2-1 untuk Bigetron Alpha. Wow, dan juga seperti apa yang Bung Cornet bilang, kalau Brans dengan Lancelot-nya jauh lebih shine, bersinar. Seperti itukah Bung Cornet memenangkan pertarungan di game yang ketiga.
Bigoton Alpha mendapatkan plus 1 poin ya. Bisa lah setidaknya untuk mendongkrak posisi karena tadi. Oh no, ini menurutku kayaknya bakal ke arah Athena Shield, sorry. Dan kalau misalkan dari Fredo, dia memainkan Tough Boots dan juga memainkan Oracle. Jadi kalau untuk defense mechanism secara magical, memang tidak ada yang mampu untuk menahan semua deal damage yang keluar daripada seorang Cecilian dengan bad impact-nya. Saya bilang kepretan kelelawarnya ini benar-benar mengerikan sekali, dan ditambah dengan Dreams yang mengamankan Blade of Despair juga. Ini satu kali Power of Wildness-nya bisa dibilang sangat-sangat sakit gitu ya kan, apalagi dari jarak jauh yang dia mendekati itu menyerahkan dirinya di lini tengah, di lini team fight, tapi dia diem, dia tidak memberikan apa-apa, dia hanya regen di tengah sana dengan memberikan efek slow, dan Raging Sandstorm-nya juga bisa dibilang belum menunjukkan impact yang sangat-sangat membanting pola permainan dari Bigetron Alpha, sehingga Bigetron Alpha dengan individual playernya mereka, Dreams lagi dan lagi seperti yang aku bilang, Dreams ini kalau misalkan dia pakai Hilda, ini fluent banget sih. Ini kayaknya hero yang benar-benar cocok buat Dreams darnya. Karena seperti yang aku bilang tadi juga, ini biasanya MVP by Axe bakal muncul hyper carry, tapi kali ini hyper supportnya, hyper rainbow-nya keluar di sini dengan menggunakan Cecilian 3 poin kill dan 11 assist. Dia mengamankan Clock of Destiny, dia mengamankan Lightning Transient, 2 item combo, menambahkan mana,